Buat yang di Surabaya, kalau pengen nonton show gue 5 Sama, silakan bisa datang ke Ciputra Hall tanggal 8 Februari 2025. Tapi beli tiketnya dulu di motikdong.com. Ada 2 kelas, ada Platinum sama Gold. Platinum harganya 300, Gold harganya 200. Cepetan sebelum kehabisan. Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Indra Ajis. Yes. Tapi Ajis tapi Indra ya. Iya, Cing. Indra itu nama panggilan. Betul. Nama asli nggak ada Indranya? Nggak ada. Dah. Sama sekali. Nama aslinya? Muhammad Abdul Aziz. Indranya dari mana lu? Bokap nyokap. Lah, kenapa bokap lu nggak namain Indra aja sih? Makanya. Nggak tahu. Dia dipanggil, tapi lu dipanggil hari-hari Indra sama bokap nyokap? Iya. Nggak ada. Bokap nyokap nggak ada yang manggil Aziz, nggak ada. Tapi namanya nggak pakai Indra? Enggak, satu sekalipun nggak pakai, sedikit pun. Lah, kenapa dia manggilnya Indra? Lucu ya, Cing ya? Iya. Kemarin habis ngelatih vokal Soleh Solihun. Iya. Buat show dia terlalu banyak waktu luang. Dia pengen ngapain sih Soleh? Iya, itu pengalaman menarik banget tuh, Cing. Pasti kalau Mas Soleh pasti menarik ya. Iya. Emang gimana menariknya gimana? Ya pasti, gue lumayan shock sih, karena kan ini kan kita ngelatih sebuah tulisan yang cukup mengejutkan gitu loh. Jadi kata-kata yang nggak pernah muncul di lagu-lagu pada umumnya gitu, Cing. Oh, dia jadi bikin lirik? Betul. Oke. Nah, lirik itu dinyanyikan gitu kan. Jadi pas kita ada kata-kata burik gitu misalnya. Nggak pantas masuk jadi lirik lagu lah ya. Iya gitu. Tapi Soleh sih serius banget tuh, Cing. Serius banget dia latihannya, bener-bener dia tuh kan sangat menyadari kalau dia itu dia orang musik. Tapi nggak pernah actually bermusik atau nyanyi gitulah. Tapi kan pengetahuan musik kan luar biasa kan. Betul, ya. Dia tahu musik dari A sampai Z tuh dia tahu gitu. Nah, sehingga ya gue bilang sama dia, memang kadang-kadang kita orang musik itu suka menilai diri kita sendiri tuh terlalu tajam gitu loh. Makanya bikin dia jadi lebih susah untuk nyanyi karena dia pasti mengkritik dirinya sendiri gitu. Iya. Mana dia kalau istilahnya kalau nge-review lagu orang tuh pedes-pedes amat. Nah, dia nyanyi nih sekarang. Dia nyanyi. Lumayan stres. Soleh, ya. Terus gimana? Berapa kali latihan untuk bikin lagu itu? Kita latihan 3 kali. Nah, kemudian gue minta latihan tapi depan orang. Gitu. Akhirnya dia sempat ada satu session di Ojo Kios. Dia praktekin tuh di depan orang. Jadi gue bilang, jangan sampai pas show terlalu banyak waktu luang itu pertama kali lu bawain lagunya. Bahaya dong. Gitu. Akhirnya udah dia manggung tuh. Jadi kayak penyanyi itu juga, buat penyanyi open mic itu juga perlu? Perlu. Gue merasa pengalaman dia di panggung 1 kali itu kayak 10 kali les. Segitu pentingnya, Cing. Jadi kalau makanya tempat-tempat les itu sering ngadain kayak internal konser. Bener banget. Buat ngelatih si murid-muridnya tampil di depan orang. Betul. Ini kayak apa ya? Kalau kita belajar bela diri tuh kayak sparring. Oke. Kayak sparring akhirnya. Jadi kan kita di kelas nih kita drill kan. Latihan mungkin latihan lagu-lagu segala macam. Tapi begitu di depan orang, begitu ada mata-mata atau ada kamera atau ada lampu yang menyorot kepada dia, itu mentalnya bisa jadi blok. Suara jadi nggak keluar. Lupa lirik, lupa blockingan lupa, kacau semua. Nah itu perlu ada open mic-nya makanya. Perlu. Emang budaya open mic juga dari dulu sebenarnya ada di musik itu? Di musik ada, betul. Nah itu justru tempat kita buat jadi gemblengan. Makanya gue tuh selalu saran gitu ke musisi-musisi yang muda-muda kan sekarang kita kan teknologi makin mudah nih, Cing. Rekaman di rumah. Betul, ya kan segala macam. Nah, tapi jangan sampai lupa untuk menggembleng diri kita di lapangan. Karena kan kita mesti mempertanggungjawabkan nih. Lagu udah keluar nih, Cing. Udah rilis ya kan. Viral dong. Mesti promo dong. Betul. Tampil-tampil di mana. Nah, itulah kita harus mempertanggungjawabkan ini kita di
secara live. Iya. Emang jauh beda memang ya. Kita nyanyi di studio sama di panggung gitu ya. Beda banget. Banyak faktornya. Iya. Kalau dunia vokal itu ada sainsnya pasti ada ya. Iya. Tapi berkembang nggak? Maksudnya kayak sport kan nih semakin lama tuh sport science tuh berkembang banget gitu. Nah kalau vokal juga gitu nggak? Gue sih ngerasanya iya sih. Walaupun kayak yang fundamental sih sebenarnya sama-sama aja kayak mirip. Kayak ketika kita lihat dari musik klasik gitu misalnya. Kan dia istilahnya kan dia punya istilah namanya bel canto kan. Apa itu? Bel canto tuh menyanyi indah. Oke. Dengan cara mengoptimalkan teknik kita sehingga mengeluarkan suara yang paling optimal, yang paling maksimal dari yang bisa kita hasilkan gitu kan. Nah, tapi dengan seiringnya dengan perkembangan waktu kan musik sangat beragam. Akhirnya teknik klasik yang sangat saintifik itu tentu jadinya ada cabang-cabangnya. Ketika kita anak-anak rock gitu misalnya. Mas Dodi Katamsi itu ahlinya tuh. Mas Dodi tuh selalu bisa ngajarin penyanyi cara scream tapi aman buat suara. Nah, maksudnya buat pita suara aman. Buat pita suara aman. Oh. Karena sebenarnya kan ultimate goal-nya sebuah teknik vokal itu kan biar kita terhindar dari cedera, memaksimalkan suara yang keluar. Sama kayak teknik klasik. Jadi sainsnya tujuannya itu kan. Nah, ketika kita bawa ke rock, tujuannya tetap sama. Mengoptimalkan suara plus menjaga dari cedera. Nah, sementara kan suaranya rock sama klasik beda banget. Jadi dari situlah sainsnya kemudian bercabang. Gitu. Gimana caranya dia bisa, wow gitu. Tapi setelah 10 lagu, suaranya tetap aman gitu kan. Ada tekniknya gitu. Suara yang keluar bentuknya tuh sama, tapi kalau tekniknya salah, dia akan bikin cedera. Bisa cedera. Teriak aja juga ada ininya. Ada. Makanya kemarin juga waktu ngobrol sama Soleh kan, show-nya kan lebih dari 2 jam. 3 jam dia. 3 jam kan? Iya. 3,5 jam loh kemarin di itu, show-nya dia. Kan lama banget. Terus ngapain ya? Kayak orang bimbel. Kayak bimbel. Bimbel jam segitu ya. Iya, nah jadi kayak announcer, stand up, aktor, guru, including pendakwah. Kemarin ngobrol sama Ustadz Felix, ya kan? Felix Xiao. Kita latihan vokal juga, ternyata penting juga. Gitu. Karena kan kita instrumennya sama. Kita suara, diafragma gitu. Kalau kita pakai ngomong, tour, kayak contohnya deh, ada satu motivator, kalau Ceng Abdul tahu, namanya Gary V. Iya. Kan suaranya gini tuh, dengerin suaranya deh. Itu kebanyakan ngomong. Kebanyakan ngomong. Tapi kayak presenter kita nih yang tiap hari yang stripping, Irfan Hakim. Persis. Raffi Ahmad. Iya. Suaranya tuh Marcel, udah sempat Marcel Widianto, sempat terakhir. Itu memang karena dipakai tiap hari dengan teknik yang belum benar atau gimana? Betul. Jadi sebenarnya gini, sebelum kita ke teknik dulu, Cing, dia mesti sadar dulu sama suaranya dia. Contohnya gini, ketika dia udah tahu nih bertugasnya menggunakan suara toh, tapi kemudian setelah itu dia nggak istirahat suaranya, dia tidurnya mungkin kurang banyak gitu misalnya. Maksudnya gini, ketika kita habis bertugas dengan suara, kalau bisa pas kita nggak bertugas minim bicara kalau bisa. Kalau di penyanyi tuh gitu, misalkan kita tour nih 5 kota gitu, pastiin setelah show kan show-nya energi besar tuh yang keluar. Abis itu please lah sehari 2 hari jangan ngomong. Harusnya gitu yang benar. Puasa ngomong gitu? Iya. Puasa ngomong. Tadi kata sombong. Iya. Itu udah konsekuensi kita. Iya. Kayak gue sih kalau ngomong 1,5 jam terus, kayaknya besoknya juga agak serak kayaknya. Udah mulai ringkih nih ininya. Apa namanya? Organ-organ suaranya itu. Umur juga pengaruh. Ngaruh. Umur juga bikin nada range kita turun juga ya? Kalau nggak dilatih ya. Makanya kan gue lumayan suka nonton itu grup-grup kuno zaman dulu gitu. Iya. Udah nggak sama dengernya waktu dia rekaman di kaset ya. Banget. Jangankan yang zaman dulu. Ada beberapa penyanyi ya yang waktu dia rekaman single pertama dia tuh suaranya belum pecah, ya kan? Cuma beda setahun doang tuh. Jadi waktu dia rekaman, pas rilis dan promo itu jeda setahun tuh. Udah berubah suaranya. Karena apa itu? Nah, karena kan karena dia anak-anak dulu. Jadi misalkan dia waktu rekaman umur 10 lah. Iya. Umur 11 dia promo. Tapi suaranya udah mulai pecah
gitu. Akhirnya ya harus diturunin musiknya. Jadi nggak enak lagi dengernya. Udah nggak sama udah nggak sama sama di kaset. Kayak yang kemarin viral itu apa yang dibanding-banding ke? Pharrell. Iya. Pharrell juga lagi viralnya, viralnya itu suaranya melengking kan? Iya. Itu memang alamiahnya begitu, naturalnya begitu. Iya, betul. Jadi itu kita sebutnya suara treble. Okay. Kalau anak-anak itu suara treble. Jadi perempuan sama laki-laki itu belum dipisah secara ini. Waktu anak-anak? Waktu anak-anak. Mereka pokoknya jenis suara treble, suara anak. Nah, begitu mereka pecah, udah tuh kesebar, ada yang ke alto, sopran, tenor, bariton, bass. Gitu. Tapi kalau secara umum suara cewek sama cowok itu beda berapa? Apa nih caranya ya? Oktav. Iya, kan gue kan masih ada ini nih acara di Kompas TV, namanya Sapa Malam. Pembukaannya nyanyi. Ini dua-duanya bukan penyanyi, gue sama si hostnya. Hostnya ini cewek. Nah, itu selalu keribetan. Oh iya. Nyesuainnya. Betul. Itu gimana gue bilang nih? Ini si produsernya tahu nggak sih kalau kita sebenarnya bukan penyanyi gitu. Iya. Dikasih lagu. Nah, terus kita nyari tuh berdua tuh. Iya. Apa sih, ada rumus gampangnya nggak sih? Ada. Gimana? Cowok sama cewek tuh secara umum itu bedanya setengah oktav, Cing. Contohnya kalau misalkan cowok nih, biasanya dia main di C, sebuah lagu ya, dia main di C. Cewek kemudian biasanya mainnya di F kalau nggak di G. Lebih tinggi? Lebih tinggi atau pokoknya dia bedanya satu setengah oktav. Mau lebih rendah atau mau lebih tinggi? Tapi si cewek sih pasti lebih tinggi sih. Iya. Tapi secara kunci gitu misalnya, kayak misalkan ada gitar gak sih? Ada gitar ya? Ya, gitar. Misalnya coba mainin chord C dah. Misalnya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Nah, cowok tuh enak segini. Tapi cewek buat nyanyi segini pasti kerendahan. Dia paling nggak mesti ke F, mainnya di F. Cicak-cicak di dinding. Nanti segini dia enak dia. Jadi bedanya sekitar setengah oktav. Nah, nemuinnya? Nah itu. Kita biasanya. Kita biasanya ngakalinnya gini, Cing. Nah itu gimana tuh? Kan sering nih artis kan mereka kagak ada waktu buat latihan kadang-kadang kan. Buat acara nih. Datangnya pas pas mau syuting doang kan. Iya, betul. Akhirnya kita sebagai vocal director ngakalinnya gini, kadang-kadang di WhatsApp nggak dibalas gitu kan. Akhirnya yang on the spot, ya udah kita bikin aja musiknya gini. Pokoknya kalau yang masuk duluan si cowok, misalkan main di C dulu nih, dari bait sampai ref pertama. Nah, abis ref pertama, bait berikutnya ganti. Main di F. Main di F. Gitu. Jadi yang ngerubah si musiknya. Si musiknya. Demi si ceweknya bisa tetap nyanyi dengan nyaman. Nah, kemudian di ref yang bagian cewek, si cowoknya suara dua aja atau harmoni aja. Ya kan kagak gue gak bisa suara dua. Atau ini kalau misalnya nggak bisa suara harmoninya, buat ngebales-balesin aja. Misalnya cicak 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 misalnya. Cicak aja merdu lo ya. Ya maksudnya nggak ada pertengahan, tetap nggak akan enak, tidak akan maksimal lagunya jadinya. Kecuali kalau memang lagu itu didesain buat duet gitu. Kalau nggak didesain buat duet mah susah. Ada sih sebagian lagu yang mungkin nyaman ya kalau cowok sama cewek. Biasanya kalau secara umum lagu-lagunya Glenn tuh kan Glenn suaranya emang tinggi. Nah kalau cewek sih mungkin lebih nyaman nyanyiinnya. Lebih nyaman. Tapi kalau lagu-lagu yang cowok yang suaranya medium gitu, middle gitu, suruh cewek nyanyi agak susah pasti. Kalau diduetin jadi harus ada yang ngalah salah satu. Harus ada yang ngalah. Gitu. Ya. Mau nggak mau. Iya. Oh makanya lagu yang Meli sama Ari Lasso beda ya, apa yang Jika ya? Jika tuh naik satu ya. Iya. Itu memang pertimbangan untuk supaya nyanyinya nyaman gitu. Betul. Kayak dulu kan ada juga lagunya Aca sama siapa yang duet? Irwansyah. Kan beda kunci pas masuk partnya. Masing-masing ya. Masing-masing. Makanya pernah waktu itu kejadian salah kunci si musisinya. Nah, lu. Dia bawain kunci yang harusnya kuncinya Irwansyah. Acanya kasihan dong, jadi susah nyanyinya gitu. Pernah kejadian. Jadi itu gara-gara itu, Cik. Salah kunci karena dibawain kuncinya Irwansyah. Gitu. Gue pikir yang gitu-gitu cuman pengen, gue jago nih teknik nih, berubah-ubah. Ternyata memang buat supaya penyanyinya nyaman. Nyaman. Tapi ada penyanyi yang lu kasih apa juga aman. Ada yang kayak gitu. Itu langka sih.
Bruno Mars. Bruno Mars contohnya. Judika sih kalau di kita. Judika ya. Judika dikasih apa juga ditelan sama dia. Karena dia range-nya dari cowok sampai cewek melengking. Iya dia kuat. Dia anomali sih. Judika tuh keren banget. Judika tuh. Oh dia termasuk anomali ya? Anomali. Wah, dia maestro banget kalau kita bilang. Soalnya dia segala macam genre disikat. Betul. Dari Melayu sampai R&B sampai dia sampai disikat sama rock dia. Juga apalagi. Rock apalagi kan. Secara range main di kunci apa serah. Dia nyanyiin bisa ya. Iya. Ada yang kayak gitu sih. Tapi nggak semua vokalis akan punya kemampuan itu. Betul. Kalau tinggi nada orang itu memang udah built-in, nggak bisa dimodif. Sebetulnya kalau gua ngelihatnya kita maksimalin. Nah, contohnya kan lagu apa Arjuna. Arjuna kan tinggi banget ya buat cowok. Sebetulnya kalau misalkan si cowok ini mau ngelatih nada tingginya, ada tekniknya yang kita sebut sebagai mix belt, mix voice. Okay. Tapi latihannya butuh waktu lama gitu. Jadi kalau dia nggak nyampe, mau nggak mau difalsetin. Arjuna main di kunci apa ya? Akulah Arjuna. Nah kalau dia nggak bisa nih, dia harus falset. Akulah Arjuna. Baru nyampe. Tapi kalau dilatih tekniknya, nah, ini gue belum panasan, tapi gue coba praktekin aja. Yeah. Akulah Arjuna. Itu nyampe. Nyampe, tapi itu pakai teknik mix, gitu. Jadi gue nggak, Akulah Arjuna. Gitu. beda cing. Beda gimana? Yang satu falset. Iya, satu falset. Iya kan? Iya. Yang satu itu lebih tebal. Nah mungkin kalau di panggung kalau pakai mic suaranya lebih menggelegar lah gitu ceritanya. Tapi secara teknis tuh gue nggak mesti pindah lokasi ke falset. Gitu. Karena memang ada yang kalau di falsetin kayaknya kurang. Itu kayak Arjuna kan masa di falsetin? Iya. Nggak enak atuh. Iya. Tapi kan tetap harus memang pada dasarnya dia akan nyampe di situ nadanya maksudnya. Kalau cowok kalau dia nggak punya teknik ini dia harus falset terpaksa. Yang mana jadi nggak cocok. Oh jadi mungkin aja ada vokalis yang ngerasa kayaknya gue nggak nyampe ini nada itu, cuman tekniknya aja yang belum tahu. Betul. Padahal sebenarnya mungkin bisa. Kalau dia bisa tekniknya pasti bisa. Gitu. Oh, oke apa? Tapi ya maksudnya itu secara umum ya, walaupun tentu setiap lagu gue selalu saranin ke semua penyanyi sebelum mulai nyanyiin lagu itu cari dulu nada dasar yang nyaman buat kamu gitu. Misalnya ya kalau kita cowok suara kayak kita nih kan kalau Ceng Abdel kan gue dengernya agak bariton ke bass gitu kan. Mungkin kalau nyanyiin lagunya Glenn kurang. Kayak gue siapa aja kurang kan. Ahmad Dhani doang gue yang ngerasa oke. Oh gitu. Lagu-lagu Ahmad Dhani. Ya karena kan emang Ahmad Dhani kan nyanyinya di range itu kan, range bariton gitu kan. Jadi kita kayak berasanya ada enak nih gitu. Iya. Gitu. Lo setuju nggak setiap orang bisa nyanyi? Nah, ini dia nih pertanyaan. Dari suara lo kan, apa Baskara. Setuju nggak? Iya. Nah, ini bernuansa banget sih, Cing. sorry ya. Ini bernuansa ini. Iya. Bernuansa. Iya. Tapi secara umum banget, menurut gua bisa. Gitu. Yang mungkin harus kita sadari bahwa setiap orang itu punya kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Iya. Gitu. Kayak contohnya nih, dia suaranya mungkin warna suaranya nggak ganteng kayak Afgan. Iya. Improvisasinya nggak canggih kayak Ziva. Iya. Tapi kemampuan storytellingnya dahsyat gitu misalnya. Dia mungkin kekuatannya di situ. Iya. Nggak, maksudnya orang-orang biasa, orang-orang bukan penyanyi ya. Orang-orang biasa itu kayak ada orang yang mau dilatih kayak gimana yang ngelukis, ngegambar ya segitu-segitu aja bisanya. Nah kalau nyanyi itu, kalau dilatih bisa sih. Tapi kita harus cari yang cocok buat dia gitu. Maksudnya kalau mau nongkrong kan susah, jadi kalau mau nyanyi-nyanyi ya. Iya, betul. Ada kayak ada beberapa hal yang mesti dia inin dulu tapi ya. Maksudnya kadang-kadang orang tuh nggak bisa nyanyi. Salah satunya karena misalnya ternyata waktu kecil, waktu sekolah dia dibully. Iya. Nyanyi dikit, lo fals lo. Oke. Atau nyanyi dikit, mau jadi artis. Dia kan dicela-cela mulu. Iya. Akhirnya dia nyanyi dikit tuh langsung trauma itu loh, kayak menahan dirinya dia gitu loh. Karena nyanyi itu kan kita nunjukin vulnerability kita kan. Iya nggak sih? Iya. Jadi nggak semua orang tuh kayak misalkan dia nyanyi terus gitu-gitu sendiri gitu. Begitu dia nyanyi. Itu dia mesti lepas dulu.
gitu. Mesti melepaskan diri dulu bahwa nyanyi tuh, ih malu gue gitu. Kalau dia bisa ngelepas itu, lebih cuek, ayo kita latihan. Kita cariin lagu yang cocok buat dia, ya kan? Mungkin range vokalnya yang cocok, lagunya misalkan kalau dia emang secara teknis belum terlalu bisa, ya udah pilihin lagu yang simple-simple gitu misalnya. Asal pitch-nya bener, ya kan, pengucapannya jelas, ya harusnya sih dia bisa nyanyi. Mungkin jangan dibandingin ya sama misalnya penyanyi pro gitu. Iya, iya. Tapi untuk kenikmatan dia, untuk kesenangan dia, bisa. Nah, buat orang tua nih, kadang kan kita orang tua suka nggak objektif ya. Sama bakat anak gitu. Okay. Suka nggak objektif nih. Kadang-kadang kita bangga sendiri aja, man. Gitu, maksudnya. Iya. Takutnya nih sebagai orang tua, kalau gue tuh ngerasa anak gue punya bakat. Iya. Nah, tapi takutnya berlebihan gue ngerasa bangganya gitu. Apa sih yang harus apa ya? Dipunyain sama orang tua supaya juga nggak berharap banyak nih. Kan kita sering ya ngeliat orang tua, kayaknya orang tuanya yang lebih ribet untuk anaknya tampil ya gitu kan. Kadang-kadang si anak juga bisa jadi tertekan gitu ya. Iya. Nah itu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dipunya sama si orang tua? Iya. Kalau gue di sekolah ini kan banyak nih orang tua kan nyekolin anaknya di tempat gue. Jadi mereka juga seringkali tuh apa ya, kayak kurang trust sama vokal coach-nya. Kayak misalkan lagi kelas nih, orang tuanya masuk tapi ikut rentangan. Tapi kita tuh sebagai vokal coach, kita tuh dilatih untuk istilahnya apa ya, ngelihat perkembangan anak tuh ada tahap-tahapnya, ya kan? Ada grafiknya lah ya gitu ya. Dan orang tua tuh harus lebih apa ya, lebih menyadari bahwa perkembangan nyanyi itu sebetulnya ada banyak, nggak cuma di misalkan kan kalau orang awam nih ya. Kalau nggak power, pitch control, sama kurang ekspresi. 3 ini. Padahal banyak ininya. Elemen-elemennya. Elemen-elemen yang, misalkan, dia progresnya di sisi ini. Dia progresnya di sisi ini, tapi mungkin kalau dilihat dari kasat mata, belum terlalu. Jadi kita harus sabar sih, sama kita mesti encourage, yang tadi kita balik ke awal, encourage si anak itu untuk lebih berani. Itu ngaruhnya gede banget. Mentalnya pertama. Gue percaya soalnya nyanyi itu bisa dibilang 80% tuh mental, Cing. Iya. Mental ya malah ya? Pada akhirnya nih setelah kita ngelatih profesional, amatir, balik ke situ, ke mental, even profesional pun gitu. Jadi kayak grogi itu bisa mempengaruhi? Iya, nah kemarin itu sempat salah satu penyanyi, udah pro lah, banyak punya hits. Dia latihan ke gua. Setelah pandemi. Hanya gara-gara pas pandemi, dia kan nyanyi depan kamera doang. Nggak ada penonton live kan? Itu ngaruh ke mental dia, sampai dia ngerasa nggak bisa nyanyi. Gitu. Karena gue bisa nyanyi, penonton mungkin tepuk tangan, ngasih energi balik kan. Selama pandemi, selama 2 tahun dia nyanyi depan kamera doang, online gitu. Akhirnya dia kayak kehilangan sesuatu gitu dalam dirinya. Akhirnya dia ngerasa nggak bisa nyanyi. Bayangin loh, padahal suaranya keren banget. Gitu. Mental, balik ke mental. Nah, lo sebagai vokal coach itu pun dipelajari ya, nggak cuma teknik bernyanyi yang benar, tapi memperbaiki mental, membentuk mental sebagai seorang vokalis itu ya juga pelajari ya. Betul. Jadi dulu kan kita sempat kuliah musik, tapi nggak selesai sih waktu itu. Nah di kuliah musik itu ada mata kuliah namanya pedagogi. Nah di pedagogi itu kita belajar tentang pendekatan ke murid segala macam. Nah termasuk juga kita akhir-akhir ini lagi pegang juga beberapa talent. Tapi gayanya tuh, stylenya tuh kayak training K-pop gitu loh. Itu juga. Ini sedang berjalan. Cuman kita sebagai coach diminta banget untuk ngeliatin anak ini. Kalau ada sedikit pun tanda-tanda misalkan, ini anak kok kayak depresi misalnya. Kita harus orang pertama yang tahu, gitu, sebagai coach gitu. Jadi hal itu juga kita kalau bisa, dan kalau kita lagi nulis laporan nih tentang anak ini, kita harus tahu, ternyata dia tuh misalkan salah satunya dia di sekolah kurang bergaul gitu misalnya. Itu termasuk yang kita tulis di laporan gitu. Itu pun harus diperbaiki juga sebenarnya. Harus kita bantu dia. Mungkin
kita nggak sebesar efeknya kalau di rumah gitu ya sama orang tua. Tapi kita kan juga spend waktu sama anak ini saat dia nyanyi gitu. Kita bantulah dari sisi itunya. Ada nggak orang yang nyodorin anaknya nih, tolong dibentuk sebagai jadi penyanyi gitu ke sekolah? Ada juga. Ada. Nah itu makanya kita ke orang tua tuh bener-bener ada semacam pendekatan tersendiri juga, Cing. Gitu. Karena emang misalnya nih anaknya butuh waktu lebih lama gitu untuk dia misalkan mau manggung atau mau nyanyi secara lepas. Kita kasih pengertian orang tuanya juga biar orang tuanya tuh jangan sampai nekan anaknya. Iya, nekan anaknya karena kan kita ada proses nih sama coach gitu di sekolah biar latihannya gimana, di pasca manggung gitu. Kalau ada kepercayaan itu antara kita bisa lebih enak deh menjalaninya. Kayak kemarin tuh ada satu anak di sekolah gue inget banget. Waktu pertama kali manggung tuh kita ada acara di mall gitu ya. Dia manggung, aduh fales kayak gitu kan. Terus dia sampai nangis, nangis gitu. Ya nggak apa-apa, tetap kita encourage gitu, kita apresiasi, kamu hebat bisa tampil gitu, kamu berani, itu udah pencapaian gitu kan. Terus latihan beberapa bulan kemudian, terakhir kemarin di mall yang sama, dia manggung lagi, udah jauh lebih baik gitu. Pitch-nya udah oke, lebih berani ngelihat ke depan panggung. Jadi perkembangan itu bisa kok gitu, walaupun ada yang pelan, ada yang cepat gitu. Iya. Jadi sabar, orang tua harus sabar ya. Harus sabar. Karena semakin ditekan nih anak juga depresi. Iya, malah mundur nantinya. Iya. Gitu. Sekolah Indra Aziz vokal apa namanya? Vokal studio. Vokal studio itu ada di Bintaro. Di Bintaro di dekat Bintaro Exchange kita. Oke. Tegal Rotan sih sebenarnya, Jalan Tegal Rotan sih lebih tepat. Itu menerima vokal dari peserta dari berbagai usia. Iya, salah satu murid gue tuh ada emak-emak umur 60-an. Gitu. Tua apa ya? Gue sih 5. Keren banget sih dia keren banget. Dia benar-benar datang semangat banget gitu. Latihan pernafasan, vocalizing, latihan lagu gitu. Dia apa ininya? Motivasinya? Motivasinya ya. Buat dia tuh kayak latihan nyanyi tuh kayak nge-gym. Kayak nge-gym. Makanya dia kan juga suka diving, suka nge-gym. Buat dia tuh itu bagian dari kegiatan yang sama kayak itu. Untuk kesehatan mental juga kali ya. Iya mungkin ya. Ya. Mengeksplor kemampuan-kemampuan. Daripada bengong di rumah mungkin gitu ya. Kalau yang paling kecil? Paling kecil sebenarnya kita nerimanya tuh usia 9. Tapi kalau lebih kecil lagi, at least dia mesti bisa baca sama nyanyi 3 lagu dengan lancar gitu. Seberapapun kemampuannya pada saat awal masuk diterima tetap. Iya, jadi kita ada 2 program, memang ada yang personal training itu kayak bebas mau latihan apa aja. Misalkan mau rekaman nih, atau mau tampil, ya persiapan aja pakai personal training sesuai kebutuhan. Ada yang sertifikat atau pakai ujian-ujian gitu. Kalau ujian-ujian, memang kayak misalkan level 1 harus napak tilas dulu lagu-lagu Indonesia lama dari Sam Saimun, Ismail Marzuki harus tahu tuh. Terus abis itu baru naik ke level selanjutnya, baru lagu-lagu pop kayak gitu. Tapi ya, gue ngerasa gue tuh vocal coach yang pendekatannya dari sisi musik sih, Cing. Jadi kayak, gue ngeliatnya kayak, gue tuh musisi dulu, baru vocal coach. Gitu. Jadi kayak, yang gue pengen dari para penyanyi-penyanyi ini tuh mereka kesadaran musiknya terhadap musik Indonesia, perkembangan musik secara umum gitu, daripada dia fokus ke teknik vokal aja gitu. Itu apa sih ininya maksudnya gunanya lah untuk kita tahu lagu-lagu Indonesia dulu itu buat kemampuannya ada ini juga ada pengaruhnya nggak? Ada. Nah kalau secara teknis lagu-lagu zaman dulu kan secara melodi dia lebih simpel. Bukan lebih simpel ya, lebih jelas gitu, nggak banyak awu-awu. Kan sekarang riffs and runs lah apa. Kalau zaman dulu kan jelas nadanya. Engkau gemilang malam cemerlang bagaikan bintang, jelas gitu. Terus secara chord juga mungkin harmoninya lebih beragam. Itu penting banget buat dilewatin. Baru dia kemudian nyanyi lagu yang zaman sekarang tuh, misalkan Dua Lipa lah, atau apalah, mungkin ada riffs and runs gitu, atau beatnya kayak gimana. Dia pasti bakal bisa lebih membawakan dengan baik gitu. Jadi memang ini science ya vokal ini ya. Iya. Harus ada tahapan-tahapannya juga untuk menjadi penyanyi yang bagus ini ya. Iya, itu akan sangat membantu perkembangan atau perjalanan musiknya dia. Kadang kan ada orang bilang ya memang udah bakatnya dari sana, dia suaranya emang suaranya merdu, suara ganteng, suara cantik gitu. Cuman kalau teknik memang harus dipelajari. Harus, karena even penyanyi yang berbakat, misalkan dari sananya udah suaranya ganteng. Contoh Afgan deh, kan kita ngelatih Afgan juga gitu. Nah Afgan itu untuk bisa
stamina-nya. Konser 25 lagu, Cing, bayangin, Cing. 25 lagu? 25 lagu dia dalam konser. Itu kan, dan lagunya aku kan tahu sendiri kan? Iya. Susah semua. Iya. Kalau dia tekniknya nggak bagus, habis suaranya. Nggak mungkin bisa. Jadi teknik dia harus bener-bener, istilahnya kita cuman ngejagain aja nih. Oh, lo nyanyiin nada tingginya di part lagu ini, ngambilnya gini. Ngingetin. Karena kalau dia lupa, kasihkan kan, tekniknya pasti suaranya cedera gitu. Jadi penyanyi pro pun pasti punya vokal coach? Biasanya punya vokal, iya. Kalau di luar udah pasti. Kalau di sini ada sebagian yang ada sebagian yang enggak gitu. Apa yang menyebabkan yang di sini itu nggak pakai vokal coach? Sebetulnya sih udah mulai banyak sih sekarang. Even Tulus kemarin tur 10 kota. Iya, 10 kota apa sih? Itu dia ada latihan dulu sama kita gitu. Lu mah semuanya yang jago-jago ya? Papa. Soalnya gini, Cing. Mereka tuh, gue ngeliatnya atlet udah. Hah? Atlet. Atlet tarik suara? Iya. Bukan tarik tambang. Bukan tarik tambang. Atlet tarik suara? Iya. Dan itu harus di-maintain dengan benar? Harus. Harus banget. Kalau nggak, akan beda kualitas panggung sama kualitas, kan kita kan denger dia di YouTube, di Spotify segala macam enak ya. Begitu di panggung kalau tidak di maintain akan berbeda jauh. Akan. Dan kalau ada berbeda, ngaruh ke mental. Akhirnya ngaruh ke udah ngaruh semuanya semua. Ya. Penonton juga bisa kecewa gitu ya. Sangat. Ya. Jadi selalu ada latihannya. Selalu. Biarpun yang udah pro, harus ada latihan terus. Betul. Jadi kita pendekatan ke penyanyi pro sama penyanyi yang lagi belajar nyanyi, beda pendekatannya. Gitu. Kalau pro kan, gue nggak mungkin ngajarin Afgan nyanyi. Gue ngapain ngajarin Afgan nyanyi? Iya. Udah jago dia. Iya. Tapi kita cuma ngebantuin dia untuk ngelatih maintain suara. Oh, pernafasannya gini. Drill gitu. Kayak nge-gym basically. Tapi buat suara gitu. Iya. Nah, kalau yang lagi belajar nyanyi, kita ajarin nyanyi, beda lagi. Memang bener-bener coach kayak pelatih ya, pelatih bulu tangkis juga udah nggak mungkin ngajarin ini teknik lob kayak begini, udah nggak mungkin ngajarin itu ya, enggak ya? Iya. Strategi bertandingnya gimana gitu? Iya, betul. Udah levelnya di sana. Gitu. Lah, menyanyi ada gituan. Gua kemarin sama Iga di sini. Iga. Okay, siap. Kalau juga dia? Pernah. Waktu itu dia lagi persiapan duet sama Iwan Fals. Nah, Iga tuh bener-bener niat banget, dia pengen memberikan yang terbaik dari suara dia gitu. Waktu itu di lagu itu, aduh gue lupa lagi judul lagunya. Pokoknya itu ada part yang memang agak tinggi nadanya. Gitu. Nah itu kita fokusin gimana caranya Iga nyaman nyanyiin part itu gitu. Dan bisa di akhirnya? Bisa. Emang dia tuh sebetulnya penyanyi tuh banyak yang sebetulnya bisa, cuma perlu orang lain buat ngiyakinin aja sih. Mental kan. Iya, balik sono. Iya. Kadang-kadang gitu. Dia juga nunjukin itu tuh, ada aplikasi yang buat setiap hari. 7 minute. 7 minute itu. Itu apa sih? Iya. Jadi gue tuh emang hobinya kan salah satunya teknologi, suka coding. Akhirnya gue bikin tuh aplikasi buat pemanasan vokal. Akhirnya udah gue bikin buat di Apple Store sama di Android ya kan. Nah, tapi sekarang udah nggak diupdate karena si Google Play Store tuh tiap bulan ada aja update baru, terus kita mesti maintain aplikasinya. Gue nggak kepegang, akhirnya sekarang gue bikin video YouTube aja. Karena kalau kita search nih pemanasan vokal di YouTube, pasti yang keluar video gue. Video pertama. Silakan Cing kalau mau dilatih. Itu ya pemanasan vokal ada ya? Pemanasan vokal ada. Pasti muncul yang warna biru, pasti video gue tuh. Tapi ya itu dia ya, gue udah ngerasa nggak bisa nyanyi aja kayak yang di TikTok yang do re mi yang bola masuk ke. Gue sampai do doang gue, re udah gak bisa. Iya. Mungkin nggak gue bisa. Kayaknya gue udah nyerah, nggak mungkin bisa gue sampai re. Mesti dites sih. Mesti dites itu pakai alat musik. Karena kan dia kalau alat musik kayak keyboard gitu kan dia frekuensinya udah bener kan. Jadi kita ada tolak ukurnya. Mesti dites nih. Kayak kemarin kan Soleh juga pas pertama kali datang. Gue ada juga sih video di YouTube ngasih lihat prosesnya sama Soleh gitu. Jadi hal pertama yang kita lakukan adalah dia mengenali nggak sih pitch. Misalkan gue mainnya apa, dia nyanyiin ulang nada itu gitu. Ternyata kan bisa. Nah cuman yang waktu itu kesulitan,
si ketukan yang waktu itu masih ada juga orang yang buta tempo ya. ada. Masuknya ke kecepatan sedikit. Gitu. Jadi emang beda-beda orang ya. Iya. Tapi kan emang ada kayaknya orang yang memang buta tempo yang kalau lagi nyanyi bareng-bareng nih. Ada. Kayak dia suka telat. Ada banget. Itu bisa dilatih gak sih? Kayaknya sulit deh itu. Ada teman gue namanya Melon. Udah itu dia buta banget tempo, nggak bisa deh. Iya. Nggak, itu memang nggak bisa diapa-apain lagi. Kalau gue sih percayanya ya, kalau dia benar-benar niat pasti bisa. Tapi nomor satu dia mesti belajar alat musik. Itu ngebantu banget. At least main gitar gonceng-gonceng aja. Maksudnya dia kasih tuk gitu aja dia nggak bisa. Nggak bisa iya. Cuman satu lagu aja tuh yang dia gadis berkerudung merah doang dia bisa. Selebihnya nggak bisa. Tapi pada dasarnya kita nih kalau cuman pengen nyanyi doang, itu memang bisa dipelajari supaya kita nggak fales gitu bisa. Ya, bisa. Gue percaya bisa. Tapi belum tentu enak. Belum tentu enak karena gini. Kalau kadang apa ya? Kalau pokoknya gue bisa ngukur gini. Pertama pitch-nya nadanya bisa benar. Kedua kan ketukan. Iya. Kalau dua itu udah, sisanya tuh tinggal di kayak ekspresi, kayak pengucapan tuh tinggal di ini. Biasa saja ya dimasukin di situ ya. Jadi gimana caranya nih orang step nomor 1 dulu, ketukan sama pitch dulu. Ada latihan-latihannya kita, pakai metronom misalnya, atau misalkan pakai ear training gitu. Nah mungkin waktunya lebih lama kalau dia sabar gitu. Tapi kan orang rata-rata nggak sabar kan? Nggak sabar ya. Buat nyanyi doang ngapain sih gue latihan lama-lama gitu kan? Tapi dari pengalaman gue sih bisa kok, bisa. Lama tapi. Lama, betul. Udah keburu nggak diajak nongkrong. Udah keburu nggak diajak nongkrong itu dia masalahnya. Dia mendingan diem aja udah dulu. Iya. Tapi awal lo jadi vokal coach ini gimana sih, Ra? Sebenarnya emang dari dulu tuh senang apa ya? Senang sama orang, senang interaksi sama orang, senang dengerin orang curhat. Gue ngerasanya apa ya? Sebetulnya gue tuh motivator tapi buat penyanyi gitu. Iya. Tapi kan lo harus ngerti secara teknik gitu. Maksudnya itu dipelajari pernah kuliah musik pernah. Kuliah musik waktu itu. Tapi dari kecil nyokap almarhum senang nyanyi. Cuma dia mungkin karena orang tuanya tuh zaman dulu ya kolot. Jadi kalau dia nyanyi di Jawa harus pulang gitu. Akhirnya dia lampiasin ke gua gitu, Cing. Jadi tiap ada acara keluarga suruh nyanyi gitu kan. Akhirnya kita mulai terbiasa tuh sama panggung. Akhirnya waktu dari SMP, SMA tuh tiap ada sekolah pasti kita suruh ngeband tuh kan. Ngeband. Akhirnya waktu kuliah kita mulai kerja tuh di kafe, di hotel. Reguleran. Band-band top 40 gitu? Top 40 kita di kafe segala macem. Nah akhirnya pas kuliah baru tuh bahwa lebih menyadari bahwa yang tadi Cing bilang, science. Oh ada ya sejarahnya, ada ya teorinya apa segala macam. Oh bisa cedera ya? Gitu. Nah udah tuh dari situ mulai tuh dari kenalan dekat aja dulu. Bro latihan bareng gitu. Kok seru ya gitu. Akhirnya udah mulai ada lagi yang latihan. Akhirnya kok seru ya. Terus sama seneng bikin konten. Iya. Sama dulu zaman blogger tuh bikin konten nyanyi masih tuh. Masih tulisan. Iya. Kan. Udah dari situ ternyata beresonansi sama orang. Bikinlah YouTube channel. Oh ternyata banyak yang mendapat manfaat gitu, Cing. Udah dari situ udah deh, emang kayaknya panggilannya di sana gitu. Sebagai vokal coach. Nah, tapi untuk mengasah kemampuan sebagai coach itu kan beda ya sama mengasah kemampuan sebagai vokalis. Bener banget. Nah, itu gimana lo? Nomor 1 sih kalau gue ngelihatnya karena penyanyi tuh punya ego ya, Cing. Kayak gue pengen juga jadi bintangnya dong. Gue pengen juga jadi yang di spotlight-nya. Gitu. Jadi ketika dia nge-coach tuh setengah-setengah gitu loh kayak ini nggak sih kayak iya kan ngerti ya gue yang pengen nih yang di depan gitu. Iya Itu sih nomor 1 harus dihilangkan ego itu dulu mesti dihilangkan gitu. Istilahnya dia ngerti dulu bahwa ini emang mungkin panggilan gue di sini gitu. Kayak istilahnya kan kalau vocal coach orang belakang panggung ya. Jadi dia mesti bisa mendahulukan yang dia coaching ini yang bintangnya. Di depan panggung tuh dia. Iya. Kita jagain di belakang gitu. Itu nomor 1 dulu mesti disadari gitu. Baru dia bisa sepenuhnya menjalankan peran dia sebagai coach. Keluarin segala kemampuan justru untuk orang ini, bukan untuk diri sendiri ya. Itu emang sebagai
seniman yang suka perform, Iya. emang agak sulit sih ya. Agak sulit. Makanya setelah gue berpikir gini kan, oke nih, gue udah ngejalanin kan kafe, tour, jadi backing vokal udah tahu rasanya gitu kan. Ternyata gue emang lebih senengnya kerjanya yang kerja siang, ya kan? Atau mungkin kerjanya senengnya bikin konten daripada harus tour, pulang jam 2 pagi, ya kan? Kayak gitu mungkin, oh ternyata udah emang gue emang di sini gitu. Walaupun kalau mau secara kualitas pasti ada aja yang mau pakai ya. Sebetulnya sih kayak dulu tuh banyak beberapa orang yang yuk gue produce gitu kan, yuk apa segala macam. Nggak mau, kayak udah jalan setengah jalan terus, kok kayaknya gue nggak terlalu niat deh, gue nggak bayangin diri gue kayak di spotlight banget gitu. Emang nggak suka aja kali ya. Lebih seneng begini gitu. Memang ada ini ya, ada mental pengajar ada. Kayaknya gitu deh. Iya. Senang berbagi ilmu gitu ya. Iya. Seneng ngonten, berbagi ilmu, sama secara duet-duetan gitu, Cing. Sebenarnya kayak gue ngerasa gini, kalau coach bisa terus nge-coach sampai kapanpun. Nah kalau player, ada batas waktunya. Ada masa kadaluarsanya. Iya. Itu kenyataan yang lumayan keras, tapi emang nyatanya gitu. Nggak setiap penyanyi yang walaupun dia udah di atas banget bisa mempertahankan kayak sebagian orang gitu. Iya. Tapi kalau coach mau sampai kapan juga. Iya. Durasinya relatif lebih panjang ya. Iya. Ada gitu. Kalau vokal coach atau vokal director ini kalau di Indonesia tuh udah banyak nggak tau? Iya. Sekarang itu ada, pokoknya gue bisa bilang untuk ranah vokal director tuh guru gue tuh Kang Irfnat. Irfan Diningrat. Iya. Wah, dia tuh vokal director yang canggih banget deh pokoknya. Nah, itu juga dia dari performer ya? Performer. Tapi ternyata kalau kita ngobrol gitu, dia lebih menikmati sebagai vokal director. Vokal director, kayak seru manggung gitu, kayaknya belum tentu mau dia. Dia memang bagus ininya. Wah, kalau ngelihat dia kerja di studio tuh kayak ngelihat tukang sulap gitu. Amazing lah gitu, kayak gila nih orang idenya nggak habis-habis gitu, tiba-tiba muncul ide gini, hah? Kok idenya bisa kayak gitu? Kalau kita denger rekaman-rekaman gitu, banyak penyanyi ya, dari 3 diva sampai Marion Jola gitu, Afgan, itu ya banyak ide-idenya dia gitu. Itu keren sih. 3 diva dia ininya? Iya, dulu. Gitu. Kalau lo ada penyanyi pro yang pengen rekaman terus pengen di vokal directorin ke lo juga banyak? Banyak, tapi gue sekarang lebih fokusnya ke coaching. Jadi guanya nggak di studio pas dia rekaman, tapi sebelum rekaman kita persiapan. Oh, beda lagi nih? Beda. Kayak misalkan contohnya di kompetisi nyanyi di TV gitu ya. Itu ada 2 tuh perannya. Ada coach, ada director. Oke. Nah, si director tugasnya, misalkan dia dapat lagu, misalkan Stone Cold lah, contoh. Nah, si vokal director yang ngasih tahu, ntar lu improve-nya gini ya. Nanti lu improve-nya di sini, gini pas intro lo ngapain. Nah, itu tugasnya vokal director. Nah, kita tugasnya untuk ngastiin teknisnya dia kayak, lu kan ngambil nada tingginya jangan gitu, ngambil nada tingginya gini. Nada rendahnya lu mesti gini, jadi secara teknis. Jadi kita nggak terlalu menyentuh ke sisi kreatif. Oke. Nah, vokal director lah yang ke sisi kreatifnya. Atau vokal director pengennya di ref begini. Nah, si vokal coach yang ngajarin caranya gitu. Mungkin kayak di acting ya. Kayak di film ada coachnya, ada directornya gitu. Ribet ya jadi penyanyi. Kalau mau bener ya. Ya. Tapi penyanyi pro juga memang banyak yang untuk di direct atau di coach lebih. Iya. Sebelum rekaman. Raisa juga. Raisa pernah, walaupun kalau kita ngomongin penyanyi pro pasti mereka coachnya ada banyak ya. Iya. Kayak contohnya Agnes saja kan ada Mbak Berta, pernah latihan sama gue juga. Agnes juga, lo pernah? Di Amerika pun dia ada vokal coachnya. Oke. Jadi dia emang emang dia kalau kita sebutnya vokal nerd ya. Seneng banget gitu loh ngulik sainsnya ya. Makanya dia kayak dari Mbak Berta dapat apa, dari Indra Aziz dapat apa, dari coachnya dia yang di luar dapat apa gitu. Dia seneng untuk dari semua itu dipakai buat artnya dia gitu. Tapi rata-rata memang lagi ada pengen project, konser kah atau rekaman kah, terus pakai jasa vokal coach, atau emang ya hidup vokalis itu harusnya memang ada waktu untuk latihan atau gimana? Kalau profesional biasanya menuju sesuatu aja. Mereka jadwalnya susah soalnya. Oke. Kayak
Afgan ya, kemarin kan dia habis yang tampil sama David Foster gitu misalnya. Latihan dulu. Sama lu juga? Buat gitu. David Fosternya juga? Nah dia kebetulan di situ, wah dia nyanyi lagu susah banget tuh. Nyanyi lagu apa sih? Through the Fire, Caka kan? Through the Fire, ya Caka kan. Waduh. To the limit. Susah banget. Istilahnya gue aja sebagai vokal coach-nya dia, gue susah banget nyanyiin lagu itu. Itu emang susah lagunya ya? Susah. Susah. Kita dengerin enak aja. Kita dengerin enak aja. Kita jadiin dengan range vokalnya dia. Kita Gan lo yakin nadanya segini? Iya yakin. Serius lo Gan? Iya. Oke. Yuk kita latih. Keren, dia jago banget sih Afgan itu. Memang bakatnya aja. Wah keren sih dia bakat. Iya teknik bagus banget. Keren. Iya. Nah kalau penyanyi bukan penyanyi baru ya, penyanyi muda nih, menurut lo yang memang secara suara memang ganteng cantik, terus teknik bagus dan mau belajar itu masih ada nggak? Karena sekarang kan kayaknya semuanya instan, lebih gampang gitu loh. Dia rekaman di kamar aja terus diupload mungkin aja viral gitu. Masih banyak nggak anak muda yang sadar bahwa ini perlu penanganan yang benar kalau mau jadi vokalis atau penyanyi gitu. Mungkin gue bias karena dengan bahwa gue tuh vokal coach ketemunya orang-orang yang seneng latihan. Oh gitu. Jadi orang-orang yang biasanya nggak terlalu peduli sama hal kayak gini, mereka jarang tuh kontakan sama vokal coach kan. Akhirnya gue nggak terlalu sering ketemu sama mereka. Jadi yang ketemu sama gue tuh kayak orang kayak kemarin kita baru bikin konten bareng sama Rimar. Idol kan. Iya. Rimar tuh concern banget sama teknik vokal. Kita ngebahas panjang tentang teknik vokal gitu. Itu yang dia juga sering vokal di tempat yang ada kayak di gedung parkir ya. Suka dia CFD juga ya. Yang ini tempat enak nih ada apa namanya efeknya gitu ya. Iya. Itu pun belajar juga sama lu. Idol juga lu terlibat juga? Iya, terakhir tuh Idol di season 10, seasonnya Liodra. Nah itu terakhir kita megang Idol sebagai vocal coach di sana. Anjay. Kalau dangdut megang juga? Sempet. Nah jadi kalau dangdut tuh, gue kan bukan spesialis dangdut. Jadi biasanya vokal directornya bukan gue tuh, karena gue nggak ngerti gue. Gitu. Tapi secara vokal coach, kita latihan pernafasan, kita latihan drill-drillnya lah. Tapi gue nggak nyentuh kreatifnya, karena gue secara itu bilang, kalau dangdut jangan ke gue gitu. Gue nggak paham. Ada lagi tuh memang orang yang bisa? Ada. Khusus vokal director dangdut? Ada. Gitu. Ada ya? Ada, khusus. Di yang TV-TV yang ini dangdut tuh pasti ada ya vokal directornya? Apa namanya audisi-audisi dangdut? Indosiar, ada sih. MNC gitu? Gitu. Oh. Ada. Jadi ribet ya? Gue kira nyanyi tinggal nyanyi aja gitu ya, karena kita udah terbiasa nyanyi tinggal nyanyi aja. Ternyata kalau mau bagus ya memang harus ada persiapannya dengan bagus. Iya, kadang-kadang si penyanyi juga suka kurang pede sama diri sendiri kadang-kadang. Bahkan sudah di TV pun. Kayak dia mau konser nih, dia bawain lagu apa, dia pasti nyari vokal directornya. Mana nih? Gue ngapain nih? Gitu. Kayak misalkan dikasih duet gitu. Gue ngapain? Atau di lagu ini misalkan si musik directornya bikin aransemennya agak beda gitu. Yang harusnya dangdut banget dibikin agak nge-jazz. Gue ngapain nih gitu. Dia nyari vokal directornya untuk bantu dia gitu. Kadang kan di TV jarang yang musiknya plek-plek sama kan. Betul. Pasti udah dia apa-apain gitu. Iya. Jadi ternyata sebegitu pentingnya vokal director, vokal coach kalau memang kita pengen memilih vokal sebagai jalan hidup ya. Mendingan dipelajarin aja udah dari awal gitu. Iya, pasti kepake deh. Karena kayak olahraga aja kita butuh pelatih. Iya, bahkan gue bilang ke orang-orang yang profesinya bukan di musik. Misalkan dia ngantor, bisnis apa. Latihan vokal pasti kepake. Contohnya kan kayak gue nih sebagai vokal coach sering banget dipanggil korporat. Untuk? Ngelatih. Misalkan mau ada lomba nih. Kemarin kita terakhir ada OJK Got Talent misalnya. Ada latihannya tuh kita gitu. Dan ya tentu kan kalau di perusahaan gitu atau di instansi atau apalah gitu ya. Kan orang-orang yang nyanyi pasti mungkin lebih dikenal. Iya. Ya kan? Betul, ya. Entah dikasih tugas. Misalnya dia butuh orang untuk dikasih tugas apa? Wah, gue ingat tuh sama si ini kemarin dia kan lomba nyanyi gitu. Betul. Akhirnya pasti kepake gitu. Karena kayaknya memang orang yang bisa nyanyi sih di pergaulan itu punya
punya privilege sebenarnya ya. Iya, banget. Suaranya bagus, atau jago main gitar, atau ini tuh. Sama orang lebih percaya loh, Cing. Sama orang yang bisa nyanyi, dia nyanyi terus, iya gak sih? Kayak, gue lebih percaya kalau mau ngapa-ngapain sama nih orang gitu. Nggak tahu kenapa tuh. Iya, kenapa ya? Iya, ada, dia, ya itulah kelebihan yang bisa didapatkan dari kalau kita nyanyi benar. Si Panji buka sekolah untuk stand up, namanya Comika Pecahkan. Dan ternyata pesertanya juga bukan sekedar orang yang pengen jadi stand up comedian. Ada yang untuk public speaking, terus ada yang buat ngelepas stres dia pengen cari sesuatu yang baru. Nah kalau di vokal mungkin nggak kayak gitu. Mungkin. Orang pengen dapet, gue bukan pengen bisa nyanyi merdu, gue pengen suara gue bisa terjaga aja atau gimana gitu. Iya, ada. Kita di sekolah gue tuh beragam banget, Cing. Banyak juga orang-orang yang mahasiswa kerja, tapi ketika ditanya, lo mau rilis lagu nggak? Enggak, gue kayaknya nggak kesana gitu arahnya. Emang buat mungkin kehidupan gue sisi yang lain gitu kan, buat kerjaan, buat apa gitu. Atau cuma pengen mencoba hal yang baru juga? Oh sangat. Menantang juga ini? Iya, dan gue mengencourage gitu untuk semua orang, maksudnya nggak harus lo les nyanyi, otomatis lo harus jadi nyanyi kalau nggak gagal gitu. Jadi patokan berhasil itu bukan ketika lo rilis lagu terus viral, enggak. Tapi patokannya ketika lo nyanyi, lo bisa ekspresiin diri lo dengan baik, ya kan? Lo punya cerita, lo punya ide, lo bisa keluarin. Itu sih. Atau ada orang-orang yang memang secara vokalnya pas-pasan aja lah. Iya. Tapi mengasah musikalitasnya ke sini juga bisa. Bisa banget. Sehingga dia bisa jadi pencipta mungkin. Iya. Sangat bisa. Gitu. Banyak juga orang sebetulnya dia senang nulis lagunya doang, dia nggak senang performnya gitu. Ada juga tuh. Ada. Nah sekarang juga, ini kemarin gue lucu juga nih, di Jepang itu ada satu kesenian, bukan kesenian sih, subkultur lah ya, namanya utaite. Apa itu? Dia itu bikin lagu, nyanyi, tapi nggak mau kelihatan mukanya. Oke. Akhirnya tiap kali dia posting itu, videonya itu gambar anime gitu. Tapi suara dia gitu. Tapi itu sampai gede, sampai ada yang hit segala macem. Jadi untuk zaman sekarang kayaknya mungkin dia kesibukannya di kantor gitu ya. Tapi dia pengen gitu nulis lagu, rilis. Tapi dia nggak pengen terkenal, dia nggak pengen kelihatan mukanya. Itu ada jadi opsi juga gitu untuk orang latihan vokal sebenarnya untuk ngelakuin itu misalnya. Iya. Jadi macam-macam sebenarnya ya. Bahkan untuk orang yang nyari kegiatan aja juga kayak lagi kosong juga pengen cari kegiatan apa. Bisa banget. Latihan vokal aja ya kayak gitu. Iya. Dari sekolah lo ada berapa tempat? Cuma baru di situ aja satu. Iya, jadi gue tuh sangat pemilih sama vocal coach yang ngelatih. Oke. Jadi semuanya tuh gue harus tahu banget ini siapa, backgroundnya apa. Khusus vokal ini, kan banyak nih sekolahan-sekolahan yang ada khusus pianonya, terus ada khusus vokalnya, ada gitarnya nih. Kalau lo hanya vokal? Hanya vokal. Oh, gitu. Ada ininya juga, apa namanya, paket lulus segini, naik gitu, ada ujiannya gitu? Ada ujiannya. Ada open mic-nya juga ternyata? Ada open mic-nya juga. Minggu ketiga di? Bintaro Exchange. Di Bintaro Pokoknya Exchange. Tinggal nanti kita pasti posting deh di Instagram. Open mic gitu. Namanya open mic juga ya? Yes. Ya. Oke, terima kasih Indra Aziz. Ini membuka cakrawala banget buat yang pengen nyanyi benar. Ada sainsnya ternyata. Bisa dilatih. Buat yang mau vokal, sekolahan banyak. Salah satunya ada sekolah Indra Aziz. Vokal Studio. Vokal Studio. Ada di Bintaro. Kalau mau ke open mic, siapa aja boleh? Bukan muridnya doang? Siapa aja boleh. Siapa aja boleh? Yes. Bawa -1? Bawa -1. Latihan nyanyi deh. Latihan nyanyi. Ada ininya nggak kayak sharing-sharingnya gitu? Nggak ada sih. Tapi biasanya mereka habis turun, pasti kan gue suka datang. Gimana tadi coach? Ya, pasti gue kasih input gitu. Oh, ya ada ini dong banget. Apa namanya? Ada masukan-masukannya juga seneng ya? Aja, seneng aja gitu loh. Lo ajarin aja juga di situ nih. Kayaknya lo lebih bagusnya sebelah sini gitu. Iya, mungkin kasih sedikit tips aja. Walaupun nggak sekolah di lo? Iya. Karena kan emang dari dulu kita kerjanya begitu. Apa ya, maksudnya kayak dari zaman kita belum punya sekolah juga udah ngelakuin itu gitu. Jadi kayak itu bagian dari gue lah gitu kali. Iya. Senang berbagi aja. Karena gitu gue senang denger orang nyanyi bagus kan. Iya. Itu yang gue lakukan, bukan so tau nggak. Cuma gue
gue tahu lo kalau nyanyi yang ini tuh lo bakal lebih keren lagi. Iya. Gitu sih. Oke, kalau begitu ya. Sekolah Indra Aziz Vokal Studio. Silakan di Instagramnya ada. Ada. Atau di Instagram mau lihat ini juga di Indra Aziznya juga ada. Kalau mau lihat YouTube-nya pemanasan vokal ternyata ada juga di situ. Ya, Yes. ya. Thank you Indra ya. Sehat selalu, mudah-mudahan berkah terus, hidupnya banyak manfaat buat orang lain. Oke, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Mantap.